warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pembelajaran 3 sekarang ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silakan dicatat. Silakan diperiksa ya. Nah, ini adalah playlist dari pembahasan-pembahasan tematik kelas 6 ya. Oke. Tahukah kamu bahwa ada juga wirausaha di bidang olahraga? Loh, ada wirausaha di bidang olahraga. Ya, bagi mereka yang memiliki keterampilan dan minat, dan banyak juga peluang usaha di bidang olahraga. Di dekat rumah Pak Ali ini ada semacam gedung olahraga yang dikelola secara swasta. Ya, jadi dan ramai sekali. Hampir tiap hari banyak mobil berparkir berjajar gitu di halamannya untuk olahraga di situ. Ya. Apakah kamu masih ingat cara melakukan langkah awal dalam senam irama? Apa saja gerakan yang telah kamu kuasai dengan baik? Coba dituliskan ya. Apa saja? Mungkin menggerakkan kaki, tangan mengikuti irama ya. Ya. Cara gerak majunya, gerak nyamping kiri, nyamping kanan. Oke. Apa saja gerakan yang masih sulit kamu lakukan? Nah, tuliskan juga yang susah itu apa gerakan-gerakannya. Diskusikan pertanyaan tersebut secara berpasangan ya. Didiskusikan dengan kelompoknya ya. Kita akan lanjut. Kamu akan mempraktikkan kembali olahraga senam irama. Pastikan bahwa berbagai perlengkapan yang diperlukan untuk olahraga senam telah disiapkan. Amati perlengkapan tersebut, seragam olahraga, sepatu ya, ada perlengkapan untuk olahraga, seragam olahraga, sepatu, peralatan olahraga dan lain-lain. Pernahkah kamu terpikir olehmu di mana perlengkapan tersebut dapat diperoleh? Di toko olahraga ada apa sport shop gitu ya, toko perlengkapan olahraga, toko perlengkapan olahraga, atau di Gramedia. Gramedia itu selain menyediakan buku, sekarang banyak menyediakan peralatan olahraga, ya. Toko perlengkapan olahraga yang paling tahu sih kalau di Surabaya sini, kalau membeli perlengkapan olahraga salah satunya bisa di Gramedia. Perlengkapan olahraga, musik ya, di situ ada buku ya, ada alat musik ya, alat olahraga ya, buku dan peralatan kantor ya. Kantor ya, bukan bermaksud untuk mengiklan ya, dan video ini tidak diiklan, tidak ada hubungannya dengan Gramedia, tapi ini sebagai contoh saja ya. Kemudian, apakah ada wirausaha di sekitarmu yang menyediakan perlengkapan tersebut? Ya, di sekitar ya ini ya, toko perlengkapan olahraga di Gramedia, atau di mall-mall itu biasanya ada juga toko-toko apa ya, gerai-gerai khusus untuk olahraga ya. Diskusikan jawaban yang kamu tulis dalam kelompok. Setelah berlatih melakukan gerakan awal, sekarang kamu akan melanjutkan gerakan selanjutnya dalam senam. Perhatikan gerakan yang dicontohkan oleh gurumu, amati langkah berikut beserta penjelasannya. Langkah 3, langkah awal, hitungan 1, hitungan 2, hitungan 3, hitungan 4 ya, kakinya bergantian kiri kanan dimajukan gitu ya. Biasanya kelipatan 4 atau 8 biasanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi gerakannya itu kelipatan 4, kelipatan 8 atau kelipatan 2. Jadi satu siklus itu biasanya 8 hitungan ya. Pada umumnya seperti itu olahraga senam. Langkah ganti, sikap awal, hitungan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, terus 1, 2, 8 gitu. Langkah pantul ya, jadi kakinya dipantulkan ya, dimajukan, dimundurkan dengan dipantulkan. Kemudian ada langkah silang lingkar, menyilang ke kiri, menyilang ke kanan ya, 4 hitungan juga, 1, 2, 3, 4 ya. Terus gerakan yang sama 5, 6, 7, 8. Ulangi gerakanmu beberapa kali, ikuti irama musik yang mengiringi, lakukan kegiatan senam irama ini dengan semangat.
Ya, enak untuk yang laku dengan tempo 4/4 ya. Jadi ada satu birama itu 4 kali ketukan. Jadi setiap ketukan itu sesuai dengan gerakan kita. Jadi lebih enak. Berolahraga secara teratur baik untuk kesehatan kita. Tahukah kamu ternyata medan magnet juga berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 200 tahun yang lalu. Kita sekarang menyebutnya sebagai pengobatan alternatif. Ya, gitu ya. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang magnet. Apakah kamu masih ingat tentang jenis-jenis magnet dan sifat-sifat magnet? Ya. Nah, coba kita ulas lagi apa-apa jenis magnet. Ada magnet batang, ya, magnet batang. Terus kemudian ada magnet jarum, ya. Terus kemudian ada magnet batang, jarum, ladam. Terus batang, terus ada yang ini juga ya apa? Lingkaran. Magnet lingkaran. Oke. Apakah kamu masih ingat dan sifatnya? Sifat magnet yang jelas bisa menarik benda magnetis, ya. Untuk sifat bisa menarik benda magnetis. Menarik benda magnetis. Terus kutub senama tolak menolak, kutub tidak senama tarik menarik. Tolak menolak, ya, tidak senama tarik menarik. Tarik menarik. Apakah kamu bisa menyebutkan benda magnetis dan non magnetis yang ada di kelasmu? Diskusikan secara berpasangan. Tuliskan jawabanmu pada kolom. Tulis di sini aja ya. Saya nulisnya di sini. Oke, selebihnya nanti ditulis di sini. Ya, ini jenis-jenisnya ya, jenis-jenis dan sifat magnet yang saya ketahui. Jadi di sini ada jenis, ya, tadi di sini jenis. Terus kemudian sifat, ya, sifatnya masih ada lagi. Ya, saya tulis di sini ya selebihnya. Sifat magnet itu medan magnet paling kuat pada kutub. Medan magnet paling kuat pada kutub magnet. Ya, semakin dekat dengan magnet, ya, medannya semakin kuat. Magnet, medan magnet semakin kuat. Nah, ini sudah ada 4 ya sifatnya. Terus untuk ini saya pakai warna biru saja, ya. Apakah kamu dapat menyebutkan benda magnetis dan non magnetis? Yang magnetis saya tulis di sini. Ya. Oh, di sini ada kolomnya. Magnetis adalah yang terbuat dari contoh benda ya, bisa paku, ya, kemudian peniti, ya, penjepit kertas, mungkin obeng, tang, pokoknya benda-benda yang terbuat dari besi. Ya, yang non magnetis contohnya adalah kayu, ya, benda yang terbuat kayu, mungkin meja kursi dari kayu ya, yang dari besi seperti ini dari besi. Nah, ini magnetis ya, perabot dari kayu atau kaca ya, terus mungkin kacamata, kemudian plastik ya, misalnya tutup plastik. Ya, tutup. Nah, seperti ini ya. Yang benda-benda yang terbuat dari plastik seperti ini tidak bisa ditarik.
pensil ya dari kayu, pensil ya, toples plastik. Ya, oke, ini nggak bisa ditarik non magnetis. Pada pertemuan sebelumnya kamu telah melakukan percobaan ya menulis laporan tentang benda magnetis dan non magnetis yang ada di sekitar rumahmu. Presentasikan laporan tersebut. Ketika temanmu melakukan presentasi, kamu dapat mencatat informasi penting. Ya. Jadi jarum untuk apa? Untuk menjahit itu juga termasuk ya, jarum jahit. Ini termasuk magnetis sebagai tambahan ya. Dan banyak di rumah kita. Ketika temanmu paling tidak ada lah ya. Bagi yang mamanya kalau ada punya keterampilan menjahit. Setelah temanmu melakukan presentasi, kamu dapat mencatat informasi penting. Apa saja informasi penting benda magnetis dan non magnetis itu. Ya, ini harusnya ya mendengarkan teman kalian ngomong dulu baru bisa ini mencatat. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah membuat peta pikiran tentang data diri. Ya. Atau kurikulum vitae ya, kalau bahasa ininya kurikulum vitae ya, atau riwayat hidup ya. Atau kamu akan menggunakan data diri tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup ya, daftar riwayat hidup, ada daftarnya ya, daftar riwayat hidup. Apakah kamu masih ingat pelajaran sebelumnya tentang daftar riwayat hidup? Iyalah, masih ingat. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup adalah dokumen atau isian ya, atau formulir ya yang menunjukkan data diri kita, data identitas diri gitu ya, identitas diri ya, kemudian riwayat pendidikan, kompetensi atau pengalaman ya sesuai tujuan dari dibuatnya daftar riwayat hidup. Misalnya tujuannya untuk mendaftar kerja ya, di situ tentang riwayat pendidikan pasti dibutuhkan, terus kemampuan organisasi ya, mungkin pernah mengikuti kursus-kursus apa, itu penting, kemampuan bahasa itu penting ditunjukkan. Mungkin untuk tujuan yang lain kayak daftar menjadi tim sepak bola gitu, mungkin enggak ada beberapa yang dibutuhkan, ada yang enggak ya. Kalau sepak bola ya riwayat prestasi dalam olahraga itu yang ditonjolkan. Jadi CV ini, daftar riwayat hidup ini bisa bisa disesuaikan dengan tujuan pembuatan CV itu ya. Penekanannya kemana gitu loh. Apa tujuan kita membuat daftar riwayat hidup? Biasanya untuk melamar kerja ya, melamar kerja atau mengikuti kegiatan tertentu ya. Ya, data diri kita diperlukan untuk memutuskan kita layak apa tidak untuk kerja atau mengikuti kegiatan ya. Jadi tujuannya adalah agar kita untuk mempermudah ya pengambil keputusan ya, menyatakan kita
sesuai apa tidak untuk kebutuhan tertentu. Ya, kebutuhan tertentu. Untuk misalnya untuk melamar pekerjaan sebagai manajer tentu saja dibutuhkan pengalaman di bidang organisasi, ya kan? Untuk melamar sebagai pelatih sepak bola, ya lebih banyak pengalaman di bidang olahraga tertentu, ya. Tentu saja di bidang olahraga, mungkin dia bekas pemain nasional atau ini penting, ya. Jadi untuk melamar sebagai misalnya pelatih sepak bola pengalamannya masak, lah itu nggak nyambung nanti, ya. Jadi nggak sesuai. Apa saja yang perlu dicantumkan dalam data riwayat hidup? Ya, yang jelas yang perlu ya adalah data diri. Pertama data diri. Ini perlu dicantumkan nama, alamat, ya tanggal lahir. Terus kemudian pada umumnya ini yang di paling atas, kemudian riwayat pendidikan. Ya, kemudian pengalaman organisasi, biasanya butuh pengalaman organisasi. Kemudian sertifikat atau mungkin ijazah dari kursus-kursus, sertifikat atau ijazah pelatihan tertentu. Terus prestasi, nah, prestasi yang pernah diraih. Nah, ini adalah kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup apabila kita melamar pekerjaan ini. Pak Ali pernah melamar pekerjaan, jadi ya pengalaman bikin kurikulum vitae seperti ini, ya.